Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan yang sedang menjalankan puasa pada siang hari ini diberi kekuatan ya sampai selesai nanti. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang masuk ke saya. Yang pertama, ada yang berkomentar, "Mas, sudah berapa lama budidaya lobster air tawar?" Saya jawab ya, saya udah budidaya itu sekitar 2 tahun 2 tahun, mulai dari awal 2019 sampai 2020. Nah, ini kan berjalan 2021 ini. Nah, ya banyak sih susah dukanya untuk budidaya lobster. Ya, yang pertama ini saya bicara susahnya dulu ya. Dulu waktu awal budidaya itu saya bermodalkan 700.000. Itu beli indukan waktu itu 4 inci dan pakai kolam terpal. Dan untuk kelanjutannya saya belajar budidaya itu dari satu set indukan itu isi 7 ekor, 2 jantan yang 5 betina. Sebab itu banyak problem kematian, dan ada yang bertelur rontok, terus ada yang terkena penyakit juga. Ya susahnya itu, tetapi saya tidak putus asa untuk budidaya. Memang saya suka sih di dunia air tawar, jadi saya memang sungguh-sungguh belajar. Saat itu tidak ada yang memberitahu saya belajar lewat sosial media aja. Semenjak itu dari 7 set saya belajar, sering banyak yang mati, dan akhirnya bisa ada yang hidup, bisa menetas. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual hasil saya, dan itu tidak mudah. Dan pada saat itu saya coba tawarkan ke tetangga saya, tetapi mereka menolak karena mungkin mereka masih asing untuk lobster air tawarnya, dan untuk harganya waktu itu memang begitu mahal. Jadi mereka sangat kurang menyukai juga lobster air tawarnya. Lalu saya mencoba untuk memasarkan dan gagal. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang, dia sebagai penampung ikan air tawar. Lalu dia mencoba mengambil hasil panen saya lobster air tawar itu, lalu dijual ke dia. Dan akhirnya saat itu dia sering mengambil barang dari saya dan menampungnya. Nah, mungkin perjalanan saya dari situ tidak segitu aja, masih panjang dan sangat sulit juga. Nah, mungkin ya itu pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Dan pertanyaan kedua itu, "Mas, penjualan pertama gimana?" Ya tadi saya jawab, memang sulit penjualan pertama, tetapi kalau sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, kita usaha, pasti ada jalan. Jadi tidak usah untuk khawatir mau jual gimana untuk hasil panen. Yang penting kita budidaya dulu, kita bagaimana cara biar lobster ini hidup dan berkembang dulu. Jadi jangan pernah untuk memikir hasil penjualan dulu kalau di dunia budidaya. Nah gitu.
Untuk pertanyaan yang ketiga, Mas pernah rugi enggak? Kalau rugi sering, Mas. Saya rugi waktu awal dan waktu budidaya pun sering rugi. Ya tadi kerugiannya di satu itu di budidaya. Pada saat budidaya pasti ada angka kematiannya, pasti itu sifat kanibal, sifat dia terkena penyakit, pasti rugi. Dulu saya pernah budidaya 1000 ekor karena kesalahan saya sendiri. Pada waktu itu saya ada budidaya 1000 ekor, saya taruh ke kolam. Nah, saat itu mati lampu. Saya kan belum persiapan untuk menyiapkan aerator atau alat-alat sebagainya. Nah, pada waktu mati lampu itu akhirnya mati semua 1000 ekor buaya. Akhirnya saya rugi di situ. Ya memang kalau rugi pasti, Mas. Jualan atau mau budidaya pasti ada rugi, ada resikonya. Nah, itu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, Mas pernah ditipu orang dalam penjualan enggak? Penjualan atau tidak? Pernah, Mas. Saya ditipu pernah. Jadi pada saat itu dia ambil orderan lofter di saya, dan itu pembayarannya tempo. Pada saat saya udah kirim semua barangnya, jatah pembayaran, dia tidak ada kontak, Mas. Dia saya kontak tidak bales, nomor saya juga diblokir. Ya gimana, Mas, kalau ditipu? Pernah, pasti pernah. Dan saya ya mungkin saya berpikir memang belum rezeki saya. Kalau saya berpikir kalau itu rezeki saya bakalan balik kok, Mas. Saya enggak khawatir untuk ditipu harus lapor sini, harus lapor sini, enggak, Mas. Jadi memang itu belum rezeki saya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Lumayan ini pertanyaannya juga sangat bagus. Mas, gimana perawatannya? Kalau perawatannya sih simpel buat saya dan mudah. Untuk perawatan lofter air tawar sendiri itu saya untuk saat ini pakai kolam semen, dan untuk kapasitas lofternya juga tidak banyak sih. Perawatannya ya begitu mudah, Mas. Saya itu kasih makan aja 1 hari sekali. Saya tidak pernah pakai obat, pakai apa. Saya pakainya alami, Mas. Untuk perawatannya sendiri. Untuk airnya juga saya pakai artetis. Artetis itu saya, kalau artetis tidak usah diendapkan ya. Terus saya langsung aja pakai bisa. Jadi gitu, Mas. Untuk perawatannya ya mudah sekali lah untuk saya. Nah, mungkin itu sekian dari penyampaian saya. Kalau ada kata-kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya hanya bisa membagikan ilmu yang saya alami pada saat itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.